Oke, hello what's up guys, balik lagi bersama aku Marco dan Warta. Hey, ku betakan langkahmu, liriku menembus pikiranmu dan kau pun terbawa suasana hingga kau jauh di sana. Tak bisa. Ya, kita masih bertemu kembali di konten chat history horror. Ya, seperti yang sudah kalian lihat di thumbnail dan judul teman-teman. Jadi kali ini aku bakal bacain lagi chat history horror buat kalian yang menurut aku serem. Dan buat kalian jangan lupa untuk klik tombol like pada video ini dan tinggalkan komentar terbaik kalian teman-teman supaya aku makin semangat buat videonya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini teman-teman supaya aku bisa makin berkembang dan supaya bisa menghibur banyak orang tentunya. Dan jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian jika kalian terhibur dengan video ini supaya kita saling berbagi teman-teman. Oke lah, bagi kalian yang penasaran, sebelum kita lanjut ke videonya, aku mau ngingetin, aku dapetin chat history horror ini yaitu dari channel YouTube Pia Pia teman-teman. Ya oke, jadi kalian bisa subscribe channel YouTube Pia Pia dan disitu kalian bakal melihat banyak banget chat history horror teman-teman. Jadi konten kali ini itu video chat history horror kali ini aku rasa ini serem banget dan kalian pasti suka. Dan tanpa berlama-lama, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Oke, seperti biasa, teman-teman, seperti biasa. Oke, judulnya Kutukan Pesan Berantai, teman-teman. Ya, ini ada himbauan teman-teman. Eh, Jika ingin mereaction chat dari channel YouTube Pia Pia, alangkah baiknya menyantumkan sumbernya teman-teman. Ya, jadi itu bentuk himbauan aja teman-teman ya. Jadi biar saling menguntungkan teman-teman. Sekarang kamu berada dalam sudut pandang Austin. Tepat tengah malam, Austin sedang mengirimkan pesan berantai seram kepada salah satu teman yang bernama Nina. Pada tahun 1996, ini dari Austin teman-teman. Nina masih bersekolah. Tahun terakhir di SMA-nya, Nina menyukai seseorang yang sangat populer di sekolah teman-teman. Namanya adalah Edward. Pada malam perpisahan kelulusan, Nina memberanikan diri untuk memberitahu Edward kalau selama ini Nina menyukainya. Nina kaget dengan jawaban Edward. Ternyata Edward juga sudah menyukainya sejak lama. Akhirnya mereka berdua berpacaran. Pada suatu malam, Edward mengajaknya berkencan. Anehnya, Edward mengajaknya untuk pergi ke sekolah pada malam hari. Edward berkata pada Nina kalau dia ingin menunjukkan sesuatu. Karena sekolah sudah tutup, mereka berdua memanjat gerbang dan masuk ke dalam sekolah. Edward menarik paksa Nina untuk pergi ke kamar mandi. Ternyata di sana sudah ada beberapa teman Edward. Mereka semua laki-laki, dan salah satunya membawa radio yang besar. Edward memperkenalkan Nina kepada teman-temannya, tapi mereka sangat tidak sopan kepada Nina. Saat itu salah satu dari mereka menyalakan radio keras-keras, kemudian menarik tangan Nina dan membuatnya terbaring di lantai kamar mandi yang dingin. Mereka tertawa keras sekali. Suara radio dan tertawa mereka membuat teriakan Nina tidak terdengar. Setelah puas mempermainkan Nina, mereka menyiksanya dengan menusuk tubuhnya berulang-ulang. Oh my god. Darah muncrat kemana-mana. Seperti kerasukan setan, mereka malah tersenyum. Meskipun Nina telah mati dengan kejam, kemudian mereka pergi membersihkan diri dan juga menghilangkan bukti pembunuhan. Karena mereka sudah lulus dari sekolah itu, jejak pembunuhan sulit sekali ditemukan. Arwah Nina menjadi gentayangan di sekolah. Nina yang telah menjadi hantu
menjadi sangat marah dan ingin membalaskan dendam. Nina akhirnya mengutuk semua orang. Siapapun yang tidak menyebarkan tentang kejadian yang dia alami akan mendapatkan halusinasi hingga pada akhirnya meninggal. Karena Nina tidak ingin dilupakan, Nina ingin ceritanya menyebar dan dia berharap akan mendapatkan keadilan dari pembunuhan itu. Jika kamu tidak mengirimkan pesan ini dan tidak menceritakannya kembali ke 10 temanmu, maka kamu akan mati oleh kutukan Nina. Oke, Nina balas, ya ampun Austin, apa-apaan ini? Kenapa kamu ngirim cerita seperti itu tengah malam? Serem banget. Lagian kamu tahu kan, nama aku itu Nina, sama kayak nama hantu itu. Iya sih teman-teman, jahat banget deh Austin bercandanya, jahat banget. Maaf kata Austin teman-teman. Maaf ini Nina cantik katanya. Temanku ngasih pesan berantai itu, mau nggak mau aku kirim ke kamu juga deh. Habisnya aku takut sih, karena aku takut. Ya udah aku langsung kirim meskipun ini tengah malam. Maaf ya. Udah gede masih takut kata Nina. Lagian ngapain percaya sama pesan berantai begitu sih. Terus kan kamu bisa kirim ke orang yang namanya bukan Nina. Ih Nina marah ya. Maaf Nina, maaf ya kata Austin teman-teman. Kenapa kamu belum tidur jam segini? Kamu tahu nggak hari ini hari apa? Kok balik nanya? Hari ini hari Selasa. Hari ini tuh hari ulang tahunku. Oh, si Ninanya lagi ulang tahun. Makanya aku masih bangun nunggu ganti hari. Oh, selamat ulang tahun kata Austin teman-teman. Niatnya aku nunggu tengah malam untuk nunggu hari ulang tahunku. Kamu malah kirim pesan berantai yang lama banget. Aku kira tadi kamu mau ngasih ucapan yang panjang banget. Ternyata aku jadi sedih. Maaf Nina, kata Austin teman-teman. Aku kan nggak tahu kalau kamu masih bangun dan lagi nungguin hari ulang tahun kamu. Gak usah takut Nina, gak usah sedih juga. Aku juga kirim pesan itu ke teman-temanku yang lain di tengah malam kok. Aku juga kirim ke cewek lain, jadi jangan marah ya. Aku nggak maksud nakutin kamu dengan ngirim pesan itu ke kamu. Buktinya aku kirim pesan ke yang lain juga kok. Kirim ke cewek lain. Siapa? Kata Nina. Sera. Siapa Sera? Temanku sejak SD. Kok aku baru tahu, kata Nina. Kamu dekat sama Sera? Kok bisa kamu kirim pesan ke dia juga? Kamu cemburu ya? Siapa bilang aku cemburu? Oke, caps lock teman-teman. Aku kan cuma nanya. Jujur deh Nina. Kamu cemburu ya? Gak nyangka deh. Seorang Nina yang terkenal banget cantik dan punya banyak followers di sosmed bakal cemburu gini. Oke, Austin coba bercandain dia. Ya ampun Austin, apaan deh? Berhenti bercandanya. Mana ada aku cemburu. Ih Nina gemes deh. Oke, Austin masih bercanda ya teman-teman. Udah deh aku mau tidur kata Nina. Ih ngambek. Nanti sore kamu bisa ke rumahku kata Nina. Kita makan kue bareng-bareng. Hah? Serius? Serius kata Nina teman-teman. Makasih Nina. Nina cantik, baik banget deh. Apaan sih kata Nina. Kutunggu ya jam 3 sore. Siap. Sore harinya. Austin katanya. Udah jam berapa ini? Kenapa kamu belum datang? Nina.
ortuku nggak ngebolehin dateng nih. Masa? Kata Nina teman-teman. Kenapa enggak? Bilang, aku udah nungguin kamu loh. Maaf Nina, nggak tahu, emang nggak diizinin. Aku udah nyiapin kado padahal buat kamu. Dari tadi kamu salah mulu deh perasaan. Minta maaf mulu. Emangnya kenapa nggak bisa dateng? Aku nggak bisa jelasin. Susah. Aku nggak mau bikin kamu marah lagi. Aku udah marah nih. Cepet jelasin, kata Nina teman-teman. Tenang Nina. Sejujurnya, semua temanku yang dapat pesan berantai itu tidak mengirimkannya ke orang lain. Dan tadi aku dapat kabar bahwa 8 dari 10 orang yang aku kirimi pesan itu sudah meninggal. Oh my god. Hah? Serius? Kata Nina. Kamu nggak bercanda kan? Serius, kata Austin teman-teman. Coba deh lihat berita. Kejadiannya serius banget. Kematian mereka mendadak dan tidak diketahui. Apa sebenarnya penyebabnya? Yang belum meninggal cuma kamu dan Sarah. 5 menit kemudian teman-teman. Aku barusan lihat berita, kata Nina. Dan ternyata benar. Bagaimana ini? Itu adalah kutukan dari pesan berantai, kata Austin. Kalau aku tahu akhirnya akan seperti ini, aku nggak bakal ngirimi pesan itu ke kamu. Aku juga nggak bakal ngirim pesan itu ke siapapun. Lebih baik aku yang mati, kata dia. Austin, jangan ngomong gitu. Emangnya benar itu karena kutukan? Iya. Edo ngirim pesan ke aku sebelum dia meninggal. Katanya dia dengar suara perempuan menangis dan mendengarnya di dalam kepalanya. Suara tangisan makin keras dan tidak berhenti. Sepertinya suara itulah yang membuat halusinasi dan menyebabkan kematian mendadak. Nina, kata Austin, dengarkan aku. Oke, Austin caps lock. Aku nggak mau kamu mati. Kamu harus menyebarkan cerita itu ke 10 temanmu. Tidak, kata Nina. Aku tidak bisa. Kenapa tidak? Kata Austin teman-teman. Nina, sebarkan cepat, kata Austin. Tapi aku tidak punya teman sebanyak itu, kata Nina teman-teman. Apa? Kamu kan terkenal. Dan barusan kamu lagi ngapain? Lagi ngadain pesta ulang tahun. Pasti ada temanmu yang masih di sana. Gak ada siapa-siapa di pesta ulang tahunku. Aku sendirian, kata Nina. Aku cuma mengundangmu dan sepupuku. Kamu adalah satu-satunya temanku. Aku menghabiskan banyak waktu untuk menjadi terkenal di sosmed. Pada akhirnya aku gak punya teman yang dekat sama aku. Kecuali kamu. Oh my god, Nina. Kamu serius? Aku selalu ngira kamu punya banyak banget teman. Maaf Nina. Aku gak tahu. Kamu selalu terlihat sempurna di mataku. Hingga akhirnya aku gak tahu apa yang sebenarnya kamu alami. Mungkin kamu bisa mengirimkan pesan berantai itu ke aku dan juga ke saudara-saudaramu. Bukannya pesan berantai nggak bisa dikirim ulang ke pengirimnya. Terus bagaimana? Tenang Austin, aku punya ide bagus. Apa? Kata Austin teman-teman. Nina segera memposting cerita itu di media sosialnya. Akhirnya pesan berantai beserta kutukannya menyebar dengan cepat, terutama menyebar pada fans dan followers Nina. Oh iya, Nina ini terkenal teman-teman ya. Siapapun yang tidak menyebarkan cerita itu pada akhirnya akan mati teman-teman. Maka dari itu
share video ini ke teman-teman kalian. Oke, teman-teman. Dan ceritanya pun tamat, teman-teman. Oke lah teman-teman, jadi chat history horornya segitu aja. Kalau dari aku sih ya, ini cerita sih serem, pesan-pesan berantai gitu loh. Jadi mungkin dari kalian, termasuk aku ya teman-teman, pernah dapet pesan kayak gitu dari teman kita, terutama mungkin di WhatsApp ya teman-teman. Aku juga pernah tuh dapat pesan kayak gitu, tapi aku nggak sebarin, aku nggak terlalu gitu percaya teman-teman, karena itu kan bentuknya cuma pesan gitu ya. Kita nggak bakal mikir apa sih pengaruh pesan, apa sih pengaruhnya pesan gitu, sampai-sampai kita harus nyebarin itu ke teman-teman kita, bahkan orang-orang terdekat kita teman-teman ya. Tapi untuk video chat story horror kali ini aku pribadi sih ya serem teman-teman ya. Soalnya tadi dijelasin di chat kan, begitu banyak korban teman-teman dari pesan berantai itu yang disebarin sama Austin ke beberapa teman Austin tadi. Salah satunya ada Nina dan ada beberapa diantaranya ada Nina dan Sarah dan beberapa lainnya teman-teman. 8 dari 10 temennya itu meninggal teman-teman, dan yang tersisa itu cuma 2, Sarah dan Nina teman-teman kan. Nah, jadi untuk mengantisipasi supaya kematian itu nggak merenggut nyawa orang yang menerima pesan ini, teman-teman, dia itu diwajibkan untuk meng-share lagi chat itu ke teman-temannya. Dan si Austin ini nggak tahu kalau bahwasanya Nina ini nggak punya teman, teman-teman. Karena yang Austin tahu, Nina ini adalah sosok seseorang yang terkenal di sosmed, teman-teman. Dan yang Austin pikir adalah Nina ini punya banyak teman, tapi kenyataannya enggak teman-teman, kenyataannya enggak. Nina adalah sosok seseorang yang terlalu banyak menghabiskan waktunya di sosial media sampai dia tidak punya teman dekat, baik itu di dunia nyata ataupun di sosmed teman-teman. Dia hanya memiliki fans, followers, dan mungkin pengagum dia. Untuk teman-teman dia nggak punya teman-teman. Oke, jadi dari chat history horror kali ini aku mengambil banyak pelajaran teman-teman. Kita mungkin boleh terkenal di sosmed, kita mau berekspresi kayak mana di sosmed suka hati ya kan. Tapi kita juga butuh duniawi teman-teman. Kita butuh sahabat di kehidupan nyata kita. Kita butuh teman, kita butuh orang lain ya kan teman-teman. Kita butuh semua itu teman-teman. Kita nggak bisa hidup sendiri teman-teman. Dan oke lah teman-teman, buat chat story horror kali ini aku mau tanya sama kalian, seram apa enggak. Kalian bisa komen di kolom komentar di bawah teman-teman. Dan jangan lupa untuk tungguin lagi reaction chat story horror dari aku di video-video selanjutnya teman-teman. Oke lah teman-teman, jangan lupa untuk klik tombol like, comment, and subscribe channel YouTube Marco dan Warta supaya aku makin semangat untuk bikin video-video chat story horror selanjutnya teman-teman. Dan maka dari itu berakhirlah pertemuan kita di video kali ini teman-teman. Makasih banyak yang udah nonton, makasih banyak yang udah support sampai sekarang teman-teman. Aku pamit, Marco dan Warta undur diri, dan sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya. Bye bye.